Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Minprof untuk melanjutkan kisah EU Legend, sang tentara bayaran yang kembali bersekolah. Bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, bisa ke halaman utama channel untuk melihat playlist dari EU Legend, sang tentara bayaran. Jadi langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Sekjo yang sudah membantu Legend langsung pulang. Di jalan, dia kembali mengingat perkataan bule yang bersama Legend. Dia mengatakan tentang mencemari organisasi mereka. Sekjo kembali mengingat kejadian tadi. Sesaat setelah keluar dari mobilnya, dia melihat Legend yang luka-luka. Sekjo lalu bertanya, apa Legend tidak apa-apa? Seperti biasa, Legend menjawab dengan wajah datarnya, dia baik-baik saja. Namun, melihat luka di badan Legend, Sekjo tidak percaya kalau temannya itu baik-baik saja. Mereka berdua lalu melihat ke arah orang yang baru saja ditabrak oleh Sekjo. Dia pingsan dengan darah yang mengalir dari lukanya. Sekjo jadi bertanya-tanya, apa dia tadi menabrak terlalu keras? Namun perkataan Legend menyadarkannya. Dia menyuruh Sekjo pergi dari sana saat itu juga. Awalnya, Sekjo ragu. Tapi saat melihat raut wajah Legend yang serius, Sekjo tidak membantah dan segera pergi dari sana. Di dalam mobilnya, Sekjo jadi semakin penasaran. Setelah dia menyelidiki si bule tadi, dia yakin kalau bule yang Legend buru bukanlah seorang turis biasa. Apa mungkin yang dia tahu sebenarnya tidak benar? Tapi Sekjo tidak bisa memikirkan itu lebih lama. Saat dia melihat kerusakan mobil, dia menjadi sakit kepala tentang alasan apa yang akan dia beritahu kalau ditanya kenapa mobilnya jadi penyok seperti ini. Legend sesudah melumpuhkan 006, dia membawanya ke sebuah gudang dan mulai menginterogasinya. 006 terlihat pingsan di kursinya, namun Legend tahu kalau itu hanya akal-akalan 006. Segera dia menyuruhnya untuk segera bangun setelah Legend selesai mengatakan itu. 006 tertawa dan berkata kalau dia tidak mengira Legend akan mempunyai komplotan. Seharusnya dia bisa menyadari itu saat Legend bisa menemukannya dengan cepat, seolah-olah dia dimata-matai oleh Legend. Nomor 6 lalu berkata bahwa ini adalah kesalahannya. Dia tidak memperkirakan kalau si nomor 1 akan bergerak bersama seseorang. Nomor 6 lalu bertanya, apa yang ingin Legend ketahui darinya? Legend membalasnya, dia menanyakan selain nomor 6, siapa lagi yang diberi perintah oleh Kem untuk menyingkirkannya? Nomor 6 lalu menjawabnya, untuk sekarang dia tidak yakin, tapi sepertinya dalam waktu dekat tidak ada orang yang akan memburu nomor 1 selain dirinya. Lagi pula, kebetulan dia memang sedang berada di dekat sana. Pihak Kem juga merasa tidak nyaman kalau kebenaran tentang si nomor 1 yang masih hidup tersebar luas. Kem tidak mau kesalahan mereka yang menganggap Legend sudah mati diketahui oleh banyak orang. Jadi, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menyingkirkan Legend secara diam-diam. Nomor 6 lalu memberitahu Legend jika pihak Kem tidak akan menyerah apapun yang terjadi, karena Kem mengalami kerugian yang sangat besar gara-gara Legend, khususnya si Jarod atau si Mad Dog, orang yang memimpin langsung misi untuk membunuh Legend. Nomor 6 lalu berkata kalau dia tidak punya lagi hal yang bisa dia beritahu kepada Legend. Dia tidak ingin mengulur-ulur waktu dan memilih untuk mengatakan semuanya karena dia memikirkan hubungan mereka berdua. Maka sekarang dia meminta Legend untuk segera membunuhnya. 006 berpikir, daripada dia mati di tangan orang yang dia tidak kenal, mungkin lebih baik dia mati dibunuh oleh si nomor 1. Itu tidak terlalu buruk. Legend memainkan kerambit di tangannya. 006 menutup matanya, tapi dia tidak merasakan apapun sehingga dia membuka matanya sedikit. Dan dia sangat terkejut saat melihat Legend yang lebih memilih memotong ikatan di kakinya. Dia lalu bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh Legend? Dengan singkat, Legend menjawab kalau dia hanya melepaskan ikatan di kaki 006.
Namun 006 berkata kalau itu bukan pertanyaannya. Dia bertanya, kenapa Legend tidak membunuhnya? Legend balik bertanya, memangnya alasan apa yang dia punya untuk membunuh rekannya? Bukannya 006 juga punya alasan lain untuk hidup? Alasan kenapa dia tidak bisa lepas dari camp? Legend juga pernah mengalami hal seperti itu. Nomor 6 terdiam dan mengingat alasan 001 menghilang dari camp. Dia mempunyai sebuah keluarga. Legend lalu memberitahu si nomor 6, sekarang dia sudah mati. Dia bisa pergi ke tempat di mana camp tidak bisa menemukannya. Namun nomor 6 masih ragu. Dia punya seseorang yang sudah seperti adiknya sendiri di camp, yaitu 032. Dia khawatir dengannya. Kalau nanti pihak camp tahu dia masih hidup, maka 032 akan berada dalam bahaya. Legend meyakinkannya. Dia berkata kalau 032 pasti juga merasakan hal yang sama seperti 006 dan seharusnya itu lebih baik dibandingkan mati di sini. 006 akhirnya bangkit dari kursinya dan berjalan dengan tertatih-tatih. Legend melihat kepergiannya. 006 lalu mengingatkan rekannya, jika 001 seperti ini, keluarganya akan berada dalam bahaya. Camp akan menggunakan keluarga 001 untuk menyingkirkannya. Legend menjawab, dia sudah tahu itu, dan juga kalau 006 menargetkan keluarganya lebih dulu daripadanya, maka hasilnya akan berbeda. Meski begitu, Legend akan melindungi kehidupannya kali ini semaksimal mungkin. Nomor 6 tersenyum, lalu berkata jika dia akan berusaha sebisanya untuk mengacaukan informasi tentang si nomor 1 sebelum dia menghilang. Kemudian 006 berhenti dan berbalik, lalu menanyakan nama asli dari 001. Legend menjawab, namanya adalah Yu Legend. Sesudah mendengar nama rekannya, 006 memberitahu namanya. Nama dia adalah Liam. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali mereka bertukar nama. Sesudah mengatakan itu, Liam pun pergi dari sana. Legend kembali ke rumahnya. Sesudah mengurus semuanya, dia berjalan diam-diam. Namun, suara pintu dibuka membuatnya merinding. Ternyata kakek masih terjaga. Melihat cucunya berada di sana, dia bertanya, apa Legend baru pulang? Legend berbalik dan bertanya, kenapa kakek belum tidur? Kakek menjawab, kalau dia belum mengantuk, mungkin karena dia minum kopi tadi siang. Dia kemudian menyuruh Legend mandi dan tidur. Sesudah mengatakan itu, kakek pun kembali ke kamarnya. Kemudian, Dayun memanggilnya. Dia mengingatkan kakaknya. Kakak tidak perlu merasa tidak nyaman karena kakek menunggunya sampai selarut ini. Kakek masih sangat mengkhawatirkannya. Legend tersenyum dan berkata dia sudah tahu itu. Dayun kemudian berkata kalau dia sudah menyiapkan makanan di meja makan. Kalau kakaknya mau, dia tinggal makan saja. Legend bingung mendengar adiknya, tapi Dayun lalu bertanya, kakaknya suka makanan rumah kan? Jadinya Dayun menyisakan untuk kakaknya tadi. Dayun lalu mengucapkan selamat malam dan kembali ke kamarnya. Legend melihat meja makan dan kembali tersenyum. Di tempat lain, Seijo baru selesai mandi dan sedang melihat laptopnya. Tiba-tiba HP-nya berdering. Dia melihat ternyata Legend mengirim pesan untuknya. Dia berterima kasih atas bantuan Seijo. Membaca pesan itu, Seijo pun menjadi tersipu malu. Keesokan harinya, Seijo seperti biasa, dia datang ke sekolah bersama dengan Yuna. Saat berjalan ke kelas, mereka bertemu dengan Legend yang berdiri di depan kelas. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Yuna menyapa dan bertanya, kenapa Legend berdiri di sana? Legend menjawab kalau dia ingin membicarakan sesuatu dengan Seijo. Yuna merasa heran mendengar Legend, tapi dia tidak menanyakan lebih jauh. Kemudian Seijo dan Legend pergi ke ruang istirahat. Di sana, Seijo bertanya, apa Legend ingin membicarakan tentang masalah kemarin? Legend mengiyakannya. Dia berpikir dia harus memberitahu Seijo tentang kemarin. Seketika, ekspresi Seijo menjadi serius. Dia mendengarkan Legend dengan seksama. Legend lalu menjelaskan, orang yang Seijo tabrak kemarin adalah orang yang pernah bekerja bersama dirinya di masa lalu.
dan dia datang ke sini untuk menemui Yu Lejin. Untuk sesaat, suasana tiba-tiba menjadi hening. Seijo lalu bertanya, apa hanya itu yang Lejin beritahu padanya? Dan Lejin mengangguk. Seketika, Seijo merasa kecewa. Namun, Lejin berkata sebaiknya Seijo tidak tahu lebih dari itu. Dia yakin kemarin Seijo melediki tentangnya ketika dia sedang mengikutinya. Sekarang, Lejin mengingatkan Seijo agar tidak menyelidiki lebih jauh lagi. Sebenarnya, Lejin mengatakan ini semua karena Seijo sudah menolongnya kemarin. Seijo lalu menghela nafasnya dan berkata jika dia akan mengikuti saran Lejin. Lagi pula, dia tidak berpikiran untuk menyelidiki orang itu lebih jauh lagi. Sebenarnya dari awal, dia juga sudah menduga kalau orang itu berhubungan dengan masa lalu Lejin. Tapi dia tidak menyelidikinya lebih jauh karena sepertinya Lejin pun tidak menginginkan hal itu. Dan juga sebelumnya dia pernah punya salah pada Lejin. Mereka berdua kemudian kembali ke kelas. Yuna yang melihat Seijo kembali ke kursinya bertanya, apa yang dibicarakan oleh mereka berdua? Seijo terkejut mendengar itu. Dan Yuna bertanya lagi, apa dia tidak bisa mengetahuinya? Seijo membohongi Yuna dan mengatakan kalau Lejin bertanya, bagaimana caranya dia bisa menaikkan ranknya. Untungnya Yuna percaya pada perkataan Seijo. Dia tidak menyangka kalau Lejin benar-benar suka game. Tapi Yuna penasaran kenapa Lejin bertanya pada Seijo. Bukannya Yongshan lebih jago main game, bahkan Hyujin dan Jaehyung jauh lebih jago daripada Seijo. Kenapa Lejin bertanya pada Seijo yang skillnya tidak berbeda jauh dengannya? Perkataan Yuna seketika menohok dada Seijo. Dia tidak bisa membantahnya sedikit pun. Di sisi lain, Lejin duduk di kursinya sambil menatap keluar. Saat pulang, terlihat Dayun sedang menuliskan bahan-bahan untuk dia beli di supermarket. Dia juga berpikir sepertinya dia nanti harus membeli buah-buahan. Kakek sudah lama tidak makan buah. Namun, seseorang memanggilnya. Dia seorang siswa yang sedikit ganteng. Dayun bertanya apa dia sedang berbicara dengannya. Si bocah tadi mengiyakannya dan bertanya, apa Dayun murid SMA Sinan? Dan Dayun membenarkannya. Lalu, si bocah itu bertanya lagi, apa dia boleh meminta nomor HP Dayun? Dayun merasa bingung, tapi si bocah berusaha meyakinkan Dayun. Dia tidak perlu merasa takut, dia hanya ingin berkenalan dengan Dayun. Namun, Dayun meminta maaf. Sepertinya kalau dia memberi nomornya, rasanya agak aneh. Seketika, wajah cool si bocah berubah menjadi kesal. Lalu, teman si bocah itu mengejeknya karena ditolak oleh Dayun. Si bocah itu lalu memasang raut wajah kesal kepada Dayun dan berkata kalau dia hanya meminta nomor HP Dayun, bukan mengajaknya pacaran. Tanpa dia sadari, sebuah pukulan datang dari belakangnya. Lalu terdengar suara seseorang yang menyuruhnya jangan mengganggu Dayun lagi. Dia kan sudah bilang kalau dia tidak mau memberikannya. Trio warnet ternyata datang dan mengintimidasi si bocah dan temannya. Jaehyung yang paling marah kembali memukul kepala si bocah saat dia berbalik dan berkata bajingan mana yang berani memukulinya. 2 kali kena pukul membuat si bocah merasa takut dan temannya juga takut saat ditatap tajam oleh Hyujin. Mereka berdua lalu cabut dari sana sambil berkata dalam hatinya kalau dia akan membalas bocah-bocah sialan itu nanti. Segera setelah si bocah itu pergi, wajah Jaehyung berubah menjadi berseri. Dia lalu bertanya, apa Dayun? Tidak apa-apa. Dan Dayun menjawab kalau dia baik-baik saja. Dayun kemudian menunduk dan berterima kasih pada teman kakaknya. Terlihat Jaehyung salah tingkah saat melihat Dayun berterima kasih padanya. Beberapa saat kemudian, sekelompok anak SMK berandal datang beramai-ramai ke suatu tempat. Orang dewasa yang bertemu dengan mereka merasa takut melihat tampang sangar khas gangster. Ternyata mereka adalah anak SMK Gosuk. Dan ya, mereka datang karena si bocah yang dipukul oleh Jaehyung. Taeso yang memimpin keroconya bertanya pada si bocah, apa dia yakin siswa yang mengganggunya ada di sekitar sini? Si bocah tadi langsung mengiyakannya. Taeso merasa kesal.
Semua kejadian belakangan ini membuatnya gila. Sekarang semua orang memperlakukan anak SMK Gosuk seperti idiot. Incheon yang berjalan di sampingnya membalas perkataan ketuanya. Sepertinya rumor pembantaian mereka sudah tersebar. Mereka harus membereskan keadaan di sekitar sana sekali lagi. Mereka akan memulainya dengan membereskan anak yang mengganggu si bocah Taesong. Ki Taeso tersenyum licik dan berkata kalau setelah ini semua orang akan tahu seperti apa sebenarnya anak-anak SMK Gosuk itu. Sampai saat itu mereka masih tidak sadar siapa yang sudah disinggung oleh Taesong. Dan mereka akan segera mengetahuinya. Setelah melihat gadis yang menolaknya tadi, Taesong menunjuk ke arahnya. Ki Taeso segera melihat ke arah itu dan menemukan seseorang yang telah membuatnya mengalami hari terburuk sepanjang hidupnya. Yu Lejin berjalan dengan santai dengan adiknya. Dia mengingatkan adiknya, lain kali kalau Dayun ingin berbelanja di supermarket, seharusnya dia memberitahu Lejin. Dayun berkata jika dia hanya ingin membeli beberapa buah saja. Mereka berdua tidak sadar sedang diperhatikan oleh beberapa orang di belakang. Sementara Taesong terus mengoceh tentang bagaimana bocah-bocah yang memukulnya tadi sudah tidak ada, tapi malah ada bocah sialan lainnya. Kepala Ki Taeso memutar kembali memori yang sangat ingin dia lupakan saat dia melihat wajah Lejin. Tidak hanya dia, bahkan kroconya juga pucat dan membeku ketakutan saat melihat Lejin. Mereka kembali mengingat saat dibantai olehnya dan Sekju. Taesong yang melihat perubahan di wajah Taeso bertanya kenapa. Bukannya malah menjawab, Taeso bertanya, apa Taesong dipukuli karena meminta nomor HP anak perempuan di samping cowok di depan mereka? Taesong mengiyakannya, namun belum sempat berkata apapun lagi, sebuah bogem mentah melayang ke arah wajahnya. Taeso bertanya padanya sekali lagi, apa dia ingin menghancurkan kelompok mereka? Seketika, Taesong menjadi bingung dan bertanya, kenapa dia dipukul dan bukannya mendapat jawaban, dia malah dipukuli oleh Taeso dan kroconya, sambil mengatakan kalau dia ingin mati, lebih baik dia mati sendiri. Saat makan malam, Dayun, kakek, dan Lejin memakan buah bersama di meja makan. Dayun merasa takjub melihat bagaimana kakaknya bisa mengupas buah semulus itu. Lejin tersenyum dan bertanya, memangnya dia sehebat itu? Dayun meyakinkan kakaknya, bahkan dia sendiri yang sering mengupas buah tidak bisa sampai sebagus kakaknya. Namun, suara dering HP menghentikan pembicaraan mereka. Dayun berkata, sepertinya suara itu dari kamar kakaknya. Lejin segera bangun dan masuk ke kamarnya. Di sana, dia menutup pintu dan melihat penelepon yang tidak memiliki nama. Lejin lalu mengangkatnya. Terdengar suara Liam di seberang sana. Dia tidak menyangka kalau Lejin akan mengangkat teleponnya. Lejin menjawab jika dia sudah menduga kalau Liam akan meneleponnya. Liam lalu mengatakan jika dia sudah meninggalkan jejak Lejin di suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Jejak Liam sebagai 006 juga akan berada di sana untuk beberapa hari. Juga setelah dia pergi dari negara ini, Liam berpikir untuk meninggalkan jejak Lejin di negara lain. Liam melanjutkan berkata kalau mereka harus membuat camp, benar-benar kebingungan. Lejin membalasnya berkata kalau dia juga akan meninggalkan beberapa jejak rekannya. Liam lalu berkata tentang situasi mereka. Lejin yang disangka sudah mati masih hidup, sedangkan dia yang masih hidup dibuat seolah-olah mati. Lejin terdiam mendengar itu. Liam melanjutkan, karena sepertinya mereka tidak akan bertemu lagi, dia menyuruh Lejin menjaga dirinya baik-baik, dan Lejin juga menyuruh Liam menjaga dirinya. Panggilan itu pun berakhir. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Lejin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.